Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah alat ukur dan pengukuran teori di Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan mengulas kembali sekaligus melanjutkan materi yang ada di pertemuan-pertemuan awal kita. Di sini terkait dengan alat ukur dan pengukuran, kita memiliki 3 SKS untuk teori dengan tujuan yang tertera pada layar presentasi. Pengukuran merupakan suatu perbandingan antara besaran dengan besaran yang lain yang sejenis. Jadi, kalau misalnya besaran yang dibandingkan atau hasil eksperimen berdasarkan yang telah dilakukan, ternyata besaran pembandingnya atau alat ukurnya memiliki besaran yang berbeda, tidak setara, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan pembanding besaran. Misalnya, hasil dari pengukuran meja haruslah menggunakan besaran panjang, meter, sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya. Tidak bisa dibandingkan dengan hasil besaran dari kilogram. Itulah yang dimaksud dengan harus setara. Jadi, kalau harus meter, ya meter. Tidak bisa menggunakan kilogram, atau gram, atau Celsius. Tidak bisa. Harus menggunakan besaran yang sama. Dan salah satu besaran tersebut harus dianggap standar. Alat bantu pengukuran dinamakan alat ukur atau instrumen pengukuran dengan contoh yang telah dituliskan. Nah, di sini ada beberapa contoh alat ukur yang digunakan untuk melakukan sebuah pengukuran. Di situ ada multimeter, baik analog maupun digital seperti yang tertera pada layar kalian. Di sini alat ukur memiliki 9 sifat, di mana sifat-sifat itu akan saya jelaskan dalam presentasi. Yang pertama ada mata rantai kalibrasi atau keterlacakan, di mana hasil dari pengukuran yang telah kita lakukan akan dibandingkan dengan besaran yang standar. Contohnya seperti apa? Di sini ada mata rantai kalibrasi tingkat 1, di mana pada tingkat 1, kalibrasi alat ukur menggunakan acuan standar kerja. Misal kalian di sini mengukur mengukur suhu, maka standar kerja yang kalian gunakan saat itu apa? Misalnya menggunakan tangan. Oh, tangannya merasa ada panas. Berarti suhunya terukur. Tetapi berapa nilai dari suhu yang kalian ukur tersebut tidak bisa diketahui. Itu adalah kalibrasi tingkat 1, di mana tingkat terendah dari sebuah kalibrasi hasil pengukuran ataupun kegiatan pengukuran itu sendiri. Tidak bisa dijadikan acuan, karena yang mengacu adalah standar kerja, di mana acuannya adalah tangan kalian sendiri. Nah, kemudian ada kalibrasi tingkat 2, di mana kalibrasi pengukuran menggunakan alat ukur standar. Alat ukur standar misalnya termometer. Kemudian ada tingkat 3 dan tingkat 4, di mana pada tingkat 3 dan tingkat 4, kalibrasi ataupun alat ukur yang digunakan sudah memenuhi standar nasional dan internasional, sehingga keterlacakan atau keterbacaan dari alat ukur tersebut lebih presisi atau lebih detail sehingga bisa melacak dengan tepat dan akurat. Itu adalah yang dimaksud dengan mata rantai kalibrasi. Kemudian ada resolusi atau kecermatan, di mana sebuah alat ukur memiliki skala yang dapat dibaca dan diamati oleh pelaku pengukuran atau orang yang melakukan eksperimen. Di mana di situ dicontohkan ada sebuah multimeter, di mana multimeter tersebut memiliki atenuator pemilih. Atenuator itu adalah ini, bagian-bagian yang akan kalian pilih. Apakah kalian akan menggunakan skala terkecil atau skala terbesar dari alat ukurnya sehingga hasil yang kalian dapatkan akan lebih presisi. Atau jika pada alat ukur digital, maka digit digitalnya akan lebih banyak. Biasanya ada
Kalau di gambar di situ ada 3 angka di belakang koma. Semakin banyak nilai atau digit angka yang ada di belakang koma, maka hasil dari kecermatan pembacaan alat ukur tersebut akan lebih presisi. Selanjutnya ada kepekaan atau sensitivity, di mana alat ukur akan menerima, mengubah, dan meneruskan isyarat atau pembacaan dari sensor menuju pencatatan atau pengolahan data pengukuran. Ini bisa dilihat pada alat yang tadi digunakan atau ditunjukkan. Di sini ada ujung-ujung pembacaan. Jadi yang alat ini, ujung-ujung ini akan digunakan untuk mengukur dari sensornya atau bendanya. Nah, sensor ini akan memberikan sinyal kepada skala maupun nilai dari digitalnya sehingga akan terbaca nilai-nilai dari hasil pengukuran tersebut. Itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Jadi semakin baik sensor yang dimiliki oleh ujung-ujung pembaca tersebut, maka sensitivitasnya juga akan semakin baik. Apabila sensitivitas alat tersebut semakin baik, maka hasil pengukuran akan lebih akurat. Contohnya, ada sebuah alat ukur voltmeter. Kalau misalnya kita mau mengukur tegangan listrik dengan menggunakan voltmeter, apabila kita gunakan alat ukur lain yang bukan voltmeter, maka tegangannya tidak akan terbaca. Maka sensitivitas dari alat juga pasti berbeda. Nah, masing-masing alat voltmeter walaupun sama-sama voltmeter juga pasti akan berbeda hasilnya apabila setiap alat memiliki sensitivitas dari sensor yang satunya peka, yang satunya tidak peka, seperti itu. Kemudian ada keterbacaan, di mana pengamat dapat membaca nilai alat ukur dengan lebih mudah dan cepat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan seperti ini, ada alat pertama di sini adalah yang menggunakan skala, kemudian yang kedua menggunakan digital. Dari kedua alat ini, kita bisa mengamati bahwa yang satu kita masih harus membaca skala-skalanya terlebih dahulu, kemudian mengalihkan dengan nilai yang digunakan, nilai skalanya. Tapi pada alat ukur digital, kita tinggal mendapatkan hasil dari pembacaannya saja. Di sini berarti kita bisa tahu bahwa dari kedua alat tersebut, multimeter digital akan lebih mudah untuk dibaca. Kemudian ada histeresis, di mana histeresis adalah perbedaan atau penyimpangan yang timbul sewaktu dilakukan pengukuran dari dua arah yang berlawanan, mulai dari minimum sampai maksimum. Maksudnya adalah ini, skala ini, si penunjuk ini akan bergerak menuju ke skala maksimumnya. Itu adalah histeresis. Kemudian ada kepasifan atau kelambatan reaksi. Di sini, kepasifan alat yang lebih rendah akan menyebabkan alat ukur lebih cepat bereaksi. Maksudnya begini, kalau misalnya pasifnya rendah, di sini ada pasif, kita anggap sebagai skala ya, skala dari 0 sampai 100. Kemudian ada aktif dari 0 sampai 100. Ini aktif. Kalau misalnya sebuah alat itu semakin pasif, dia semakin pasif berarti semakin mendekat ke 0, maka dia akan semakin aktif. Kalau dia semakin pasif atau pasifnya tinggi, maka aktifnya akan rendah. Maka di sini kepasifan yang rendah, ya di situ keywordnya, kepasifan yang rendah berarti ada di sini di titik ini. Semakin rendah dia, maka alat tersebut akan semakin aktif. Sehingga menguntungkan bagi sebuah alat apabila kepasifannya rendah sehingga dia akan bereaksi dengan cepat untuk mengukur sebuah eksperimen. Atau ketika alat digunakan, ditempelkan sensornya kemudian langsung bereaksi terbaca di alat hasil dari pengukuran tersebut. Itu adalah yang dimaksud dengan kepasifan. Di situ ada beberapa contoh, silahkan dibaca.
Kemudian salah satu sifat dari alat ukur juga adanya pergeseran atau shift drift, di mana ini biasanya terjadi pada alat-alat ukur yang menggunakan skala. Misalnya seharusnya sebuah jarum penunjuk menunjukkan skala 10 ohm atau 10 kilo ohm, tapi dengan pengukuran yang sama ternyata jarum penunjuknya menunjukkan 10,5 kilo ohm atau 10 kilo 100 ohm. Berarti di situ ada pergeseran dari jarum penunjuk. Maka di situ alatnya harus dikalibrasi kembali atau harus dicek secara periodik untuk menjaga kualitas dari alat yang digunakan. Selain itu ada juga yang namanya kestabilan nol, di mana kestabilan nol ini adalah pergeseran yang disebabkan karena pencatatan, di mana memang sedari awal jarum penunjuk tidak berada pada posisi nol. Sehingga ketika kalian akan menggunakan sebuah alat ukur, pastikan terlebih dahulu jarum penunjuk benar-benar ada di angka 0. Misalnya ini adalah jarum penunjuk, kemudian ada skala 0 sampai dengan di sini 100. Pastikan si penunjuk ini benar-benar menunjukkan titik 0. Bukan bergeser dari titik yang seharusnya. Kenapa? Karena ketika dia digunakan untuk mengukur, misalnya di sini 50, seharusnya dia menunjukkan skala 50 ketika pengukuran dilakukan, ternyata dia bergeser sedikit karena adanya pergeseran atau ketidakstabilan 0. Maka sebelum menggunakan alat ukur, pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada pergeseran jarum penunjuk di awal melakukan pengukuran. Yang terakhir dari sifat alat ukur adalah pengambangan ataupun ketidakpastian hasil pengukuran, di mana alat tersebut atau jarum penunjuknya selalu berubah posisinya atau bergetar, sehingga nilai atau angka terakhir yang paling kanan yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran menjadi berubah-ubah. Apabila hal tersebut terjadi, maka secara teori kita akan menuliskannya dalam bentuk plus minus. Atau apabila jarum tersebut menunjukkan getaran, maka ambillah nilai terluar atau paling kanan yang ditunjukkan oleh skala ataupun jarum penunjuk pada alat ukur yang kalian miliki. Selain itu, apabila ketidakpastian atau pengambangan terjadi, pastikan sebelum menuliskan hasil pencatatan pengukuran, kalian sudah memastikan bahwa getaran yang terjadi pada alat ukur ataupun jarum penunjuk merupakan getaran yang sangat kecil sekali, sehingga hasil dari pengukuran tersebut bisa kita ambil sebuah keputusan bahwa nilainya ada di satu titik tertentu. Sekian materi dari alat ukur dan pengukuran pertemuan pertama. Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan kedua.